sungguh sempurna. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku. Kau berikan aku kemenangan, Kau berikan aku pengharapan. Rancangan-Mu untuk masa depanmu sungguh indah. Shalom Bapak Ibu dan semua para pemirsa. Kembali bertemu dengan kami Amazing Ministry malam hari ini di acara pelayanan program Cakap-Cakap tentang Tuhan. Sampai ketemu kembali dengan kami Bapak Ibu. Malam hari ini kita mengusung tema di dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan adalah kuasa iman. Temanya Bapak Ibu adalah kuasa iman. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan Bapak Ibu. Dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita impikan. Dasar dari segala sesuatu yang kita bisikan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu. Tetapi di saat kita mengharapkan sesuatu itu, bahwa kita telah meyakini bukti daripada yang kita harapkan itu, sekalipun apa yang kita harapkan itu belum kita lihat. Kalau kita mengacu kepada konteks ini dan kita bedah, bahwa kita menginginkan sesuatu, tetapi diri kita mempercayai apa yang kita harapkan itu sudah terbukti Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara punya suatu keinginan, apapun keinginan kita itu, yang kita inginkan kepada Tuhan, yang kita inginkan untuk kita jangkau atau untuk kita kerjakan, kita meyakini bahwa apa yang kita inginkan tersebut sudah terbukti, terwujud nyata. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun segala sesuatu itu belum kita lihat, tetapi kita sudah meyakini di dalam diri kita bahwa hal tersebut telah terbukti. Atau arti kata telah kita peroleh Bapak Ibu. Jadi iman
meyakini sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu di depan sana Bapak Ibu, kita sudah meyakini bahwa apa yang kita inginkan di depan sana itu sudah kita miliki. Demikian tentang pengertian iman ini. Jadi berbeda dengan pandangan dunia. Pandangan dunia menginginkan sesuatu, baru meyakini, terbukti kalau sudah terwujud nyata. Itu menurut pandangan dunia Bapak Ibu. Tetapi menurut pandangan iman kekristenan, apa yang kita inginkan tersebut ataupun apa yang kita harapkan tersebut, segala sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, kita harus mempercayai bahwa kita sudah memperolehnya dari Tuhan, walaupun apa yang kita inginkan tersebut saat itu belum nyata. Tetapi walaupun belum nyata, di dalam iman kita, dalam keyakinan kita, kita meyakini bahwa hal tersebut telah kita peroleh. Iman berkuasa Bapak Ibu. Ketika kita meyakini sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi walaupun belum terbukti, tapi kita mempercayai bahwa itu sudah terbukti, bahwa iman kita itu berkuasa Bapak Ibu. Kita coba lihat orang-orang yang beriman, walaupun apa yang disampaikan janji firman Tuhan, tapi mereka dengan imannya berjalan pada imannya tersebut. Kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Pada situasi di ayat firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa Allah yang disembah oleh Abram berbicara kepada Abram, dan Allah menyuruh Abram supaya Abram keluar dari negeri keluarganya, dari negeri sanak saudaranya, dari negeri orang tuanya, ke satu negeri yang diinginkan dan yang ditunjuk Allah untuk diberikannya kepada Abram. Tuhan menyuruh Abram keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Tuhan mengucapkan janji kepada Abram bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar. Itu dikatakan di ayat 2, Bapak Ibu. Ya. Di situ dikatakan di ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Wow, luar biasa. Janji Allah kepada Abram yang diucapkan Allah kepada Abram pada saat itu, bahwa Allah membuat suatu perjanjian, Abram akan menjadi bangsa yang besar dan buat namanya masyhur serta menjadi berkat. Bahwa dikatakan juga Tuhan mengucapkan janji bahwa Allah akan memberikan Kanaan kepada keturunan Abram. Oke, kita lebih berkonsentrasi kepada konteks firman Tuhan ini. Ketika Allah berfirman kepada Abram yang menyampaikan sebuah perintah supaya Abram meninggalkan negeri orang tuanya, negeri sanak saudaranya, dan hijrah ke suatu tempat yang dituju Allah. Pada saat itu Abram tidak tahu apa-apa tentang negeri tersebut. Saat Allah berbicara kepada Abram, "Abram, ayo keluar dari negerimu. Aku punya satu tempat yang akan kuserahkan kepadamu." Kira-kira kalau di bahasa ringkaskan demikian. Pada saat itu Abram tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Abram belum kenal negeri tersebut, bagaimana negeri tersebut keadaannya, apakah negeri tersebut suatu negeri yang makmur, yang pertaniannya subur, yang sumber perairannya juga melimpah-limpah, yang kondisi keamanan negerinya juga aman. Abram tidak tahu apa yang di depan sana tentang negeri yang dijanjikan Allah itu baginya. Tapi kita melihat bacaan ayat tadi bahwa Abram walaupun tidak tahu sama sekali negeri yang dijanjikan Allah itu baginya, bagaimana keadaan negeri tersebut, Abram tetap bertindak melangkah
seperti apa yang diperintahkan Allah baginya. Ketika dia berangkat dari negerinya meninggalkan orang tuanya, tentu ada banyak hal risiko-risiko yang berpeluang untuk terjadi bagi Abram. Risiko ancaman daripada masyarakat penduduk negeri-negeri lain. Tentu bisa saja terjadi hal itu, Bapak Ibu. Apalagi Abram, dia hanya membawa anak saudaranya, istrinya. Dia tidak membawa pasukan. Bacaan ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa Abram disertai oleh tim pengaman yang akan mengamankan Abram di perjalanannya. Tidak. Ada risiko yang mungkin berpotensi terjadi bagi dia. Tapi kita lihat bahwa Abram bertindak melangkah meninggalkan negeri orang tuanya, negeri keluarganya, ke satu negeri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ikatan keluarganya. Tentu saya dan saudara, kalaulah disuruh ke satu tempat atau ke satu negeri untuk kita pergi merantau, yang negerinya kita tidak tahu, tentu kita tidak akan gampang pergi, Bapak Ibu. Katakanlah saya dan saudara, posisikan dulu kita masih muda. Ya. Lalu ada kenalan kita, ataupun tetangga kita, mengarahkan kita pergi merantau ke satu tempat. Supaya kita pergi ke tempat tersebut. Tentu kita tidak akan gampang mau, Bapak Ibu, karena kita tidak tahu. Katakan seseorang berbicara kepada saya, Armanto, kamu kan belum ada pekerjaan. Daripada kamu di kampung, cobalah kamu pergi merantau ke Kalimantan. Lalu saya akan berkata kepada teman saya, Kalimantan di mana? Oh, saya tidak tahu, kata teman saya tersebut. Saya akan tentu meragukannya, karena dia yang memberikan arahan pada saya supaya saya pergi ke satu tempat, katakanlah Kalimantan. Orang tersebut tidak tahu. Lalu teman saya berkata, di sana ada pekerjaan. Saya berkata lagi kepada teman saya, pekerjaan apa yang ada di situ, teman, yang tersedia buat saya? Lalu teman saya berkata, oh, saya tidak tahu, Armanto, coba kamu cari saja. Maka saya akan tidak mudah percaya, dan tidak semudah itu saya akan melangkah pergi ke negeri tersebut. Tentu adalah hal yang wajar kalau saya meragukannya, karena saya tidak tahu bagaimana keberadaan di daerah tersebut. Dan tentu saya juga akan mempertimbangkan aspek-aspek risikonya. Aspek-aspek bahwa kegagalannya, kemungkinan kegagalan yang akan terjadi. Tentu saya akan mempergunakan akal saya, logika saya, pertimbangan saya. Tapi Abram, dia pergi
bahwa di bacaan ini tidak ada pernyataan yang menuliskan adanya kondisi-kondisi keraguan ataupun pertimbangan daripada Abram yang mempertanyakan kondisi negeri tersebut. Dia tidak berkata kepada Allah, bagaimana keadaan negeri itu Allah, bagaimana kondisi negeri itu Tuhan. Nah, tidak. Abram hanya pergi, nurut saja, taat saja kepada Allah yang memberikan perintah tersebut. Bahwa tentang apa yang telah dirancangkan Allah kepada Abraham, sesuatu rancangan yang terlahir dari Allah bagi Abraham, untuk Abraham raih dan milikin, Abraham percaya. Luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu dengan kita. Tentang apa rencana Allah, janji Allah bagi saya dan bagi saudara yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita, sebagaimana Abraham, kita juga harus percaya. Suatu rancangan yang tercetus dari Allah bagi kita, suatu janji yang telah dinyatakan Allah pada kita, bahwa bagian kita adalah supaya percaya kepada Tuhan kita yang telah merancangkan apa yang dijanjikannya bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Tentang Tuhan mengucapkan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin Abraham akan menjadi bangsa yang besar di suatu negeri yang bukan negerinya? Bahkan kalau kita meneruskan bacaan Alkitab kita, bahwa janji Bapa kepada Abraham tentang bagaimana keturunannya, wow, sangat luar biasa. Seperti bintang di langit. Bahwa di ayat tersebut tadi dikatakan, Abraham sudah tua pada saat itu, Bapak Ibu. Ya. Dan istri Abraham pun, kalau kita membaca secara lengkap konteks tentang Abraham, istrinya juga sudah sangat tua. Bahkan secara medis tidak berpotensi untuk menghasilkan keturunan. Tapi faktanya bahwa istrinya, ya, Sarai, yang sudah tua tersebut juga melahirkan anak. Ya. Kalau dipikir, bagaimana mungkin Abraham yang sudah tua, bagaimana mungkin Sarah istrinya yang sudah tua bisa menghasilkan keturunan bagi mereka sebagai garis penerus keturunan mereka untuk menggenapin janji Allah tentang bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Rasanya tidak mungkin secara takaran dunia, secara hukum alam,
Tetapi untuk janji Allah, hukum alam, bagi mereka yang sudah tua, yang secara hukum medis, hukum alam tidak mungkin berketurunan, janji Allah melampaui hukum alam. Dan hukum alam tidak dapat menahan janji Allah yang telah disampaikan kepada Abram untuk menjadi bangsa yang besar. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Bahwa setiap apa yang sudah difirmankannya tidak akan pernah gagal. Setiap apa yang sudah difirmankannya tidak pernah menjadi sia-sia. Setiap apa yang sudah difirmankannya tidak akan pernah kembali kosong. Tetapi setiap apa yang sudah difirmankan Allah pasti terwujud, pasti berhasil Bapak Ibu. Karena firman Allah adalah otoritas Allah itu sendiri. Ketika Tuhan kita berfirman, maka sesungguhnya otoritas Tuhan itu sepenuhnya sudah tercetus. Dan otoritas Tuhan itu berkuasa untuk bekerja, mengerjakan, membentuk segala sesuatu sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan itu. Haleluya. Tuhan tidak pernah gagal akan setiap firman-Nya. Tuhan tidak pernah gagal setiap janjinya. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada ini. Bahkan segala sesuatu yang ada ini terbentuk oleh firman-Nya. Haleluya. Bahwa ketika Allah berfirman kepada Abram, pergilah, aku akan memberikan negeri itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang masyhur. Apa yang sudah dilepaskan Allah melalui firman-Nya, sesungguhnya otoritas Tuhan itu atau pribadi Tuhan itu sendiri yang bekerja. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Makanya perkataannya perkataan yang hidup, perkataan yang berkuasa. Ya dan amin. Haleluya. Jadi layak bagi saya dan saudara untuk percaya kepada firman Allah, karena setiap yang telah difirmankan Allah adalah perkataan-perkataan hidup dan berkuasa Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ketika kita percaya kepada firman Allah, kita sudah memegang dan memiliki otoritas daripada firman itu sendiri. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Ketika Abraham percaya, sesungguhnya dia sudah memegang otoritas daripada firman itu baginya. Dan untuk semua itu, supaya otoritas daripada Tuhan bekerja bagi saya dan bagi saudara melalui firman-Nya, dibutuhkan iman bagi saya dan bagi saudara Bapak Ibu. Tentang apapun yang telah dijanjikan Allah, yang telah difirmankan Allah, saya dan saudara harus beriman bahwa setiap yang telah terfirman itu
pasti digenapi. Haleluya. Keyakinan kita kepada firman Allah akan menghasilkan kuasa. Dan firman Allah untuk bisa digenapin dibutuhkan perpadanan firman itu, dan kita mempercayai firman itu sehingga ada satu kesatuan. Keyakinan yang terlahir dari diri kita terhadap apa yang sudah difirmankan Tuhan itu. Kenapa banyak orang gagal menerima janji Tuhan? Sehingga janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Karena untuk firman Allah yang telah difirmankan itu, banyak orang tidak memperpadankan imannya, tidak melahirkan imannya di dalam dirinya untuk meyakini firman Tuhan tersebut. Karena pada hakikatnya iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Iman tanpa tindakan adalah mati. Selain daripada apa yang telah difirmankan Allah, bahwa butuh iman, bahwa apa yang terlahir dari diri kita untuk sesuatu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ya kita inginkan untuk kita kerjakan, kita juga membutuhkan iman, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana tentang kisah Yakub. Bagaimana dia membuat penawaran kepada mertuanya supaya mertuanya memberikan upah bagi Yakub berupa kawanan kambing domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang. Kita lihat Kejadian 30. Kejadian 30 ayat 31 dan 32 serta 37 dan 43. Ya, saya baca Bapak Ibu. Kejadian 30 ayat 31 dan 32, kemudian ayat 37 sampai 43. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Ya. Di sini Laban berkata kepada Yakub menantunya, Laban, apa yang kau inginkan dariku? Yakub, apa yang kau inginkan dariku? Demikian kata Laban. Lalu Yakub berkata kepada Laban mertuanya, mertuaku, aku nggak menginginkan apa-apa. Aku masih mau menggembalakan kambing dombamu. Cuman berikanlah ini untuk menjadi upahku. Lalu si Laban berkata kepada Yakub, apa itu? Ya, Yakub berkata, setiap kambing domba berbintik-bintik, berbelang-belang, itu akan menjadi upahku, mertuaku. Lalu Yakub Laban sebagai mertuanya berkata, kita lihat dalam kelanjutannya.
Ya. Ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatan. Ayat 38, ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepada kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri untuk hewan baginya sendiri dan tidak tempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Di sini kalau kita lihat bahwa ketika Yakub menginginkan upahnya dari mertuanya si Laban, yang mana Yakub menginginkan bagiannya adalah kawanan kambing domba yang berbintik dan berbelang-belang. Nah, kalau kita konsentrasi kepada bacaan firman Tuhan ini, begitu yakinnya Yakub untuk memperoleh bagian bagi dirinya sendiri, yaitu bagian kambing dan domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang. Dia sangat yakin meminta hal tersebut kepada mertuanya. Dia sangat yakin, Bapak Ibu. Lalu untuk menghasilkan domba yang berbintik dan yang berbelang, Yakub membuat suatu tindakan perencanaan, mendesain sesuatu untuk kambing dombanya, supaya kambing domba mertuanya itu melahirkan anak yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang. Ada sesuatu yang dirancangkan, yang didesain oleh si Yakub supaya kambing domba itu menghasilkan keturunan yang berbintik dan berbelang tersebut. Lalu dia membuat situasi, diambilnya batang pohon, dikupasnya untuk menghasilkan kondisi batang pohon itu berbintik dan berbelang, sehingga diletakkan di tempat para kawanan domba yang biasa minum. Sehingga ketika kawanan kambing domba minum di tempat minum biasa, sambil minum dan kawanan kambing domba itu melihat ya batang pohon yang telah dikulitin tersebut yang menjadikan berbintik dan berbelang, sehingga saat domba dan kambing itu melihat hal itu, maka kambing dan domba itu akan menghasilkan keturunan yang berbintik dan yang berbelang, Bapak Ibu. Kalau kita pikir hal ini tidaklah masuk akal,
tidak dapat diterima oleh suatu logika akal sehat, ya. Tidak mungkin secara kondisi desain daripada katakanlah ilmu biologi untuk membuat hal itu terjadi. Bagaimana mungkin kambing dan domba hanya saat mereka minum hanya dengan melihat batang kayu yang sudah dikulitin sehingga batang kayu tadi berbintik berbelang, maka itu mempengaruhi kawanan kambing domba yang para betina sehingga menghasilkan keturunan yang berbintik-bintik pula. Rasanya nggak masuk akal, Bapak Ibu. Bukan Daud ya, maaf Bapak Ibu. Yakub memiliki sesuatu yang terlahir dari dirinya sendiri. Ya. Ada sesuatu keinginan atau impian yang terlahir dari diri Yakub. Kalau tadi Abraham, sesuatu rancangan yang terlahir dari Allah bagi Abraham. Di sini kondisi yang berbeda, suatu rancangan yang terlahir dari diri Yakub itu sendiri. Ya. Bahwa apa yang terlahir dari rancangan Yakub itu sendiri, Yakub begitu yakinnya apa yang dirancangkannya. Walaupun kalau kita telah secara akal rasanya tidak mungkin. Tapi Yakub begitu yakin apa yang dirancangkannya, bahwa apa yang dirancangkannya tersebut akan terwujud, akan terbukti. Makanya dia begitu percaya diri berbicara kepada mertuanya. Haleluya. Dia begitu percaya diri berbicara kepada mertuanya si Laban untuk minta bagian kambing dan domba yang berbintik dan berbelang yang menjadi bagian Yakub, yang merupakan upahnya selama ini dia bekerja. Dia begitu percaya diri meminta hal tersebut kepada mertuanya si Laban. Dan kepercayaan dirinya itu dapat kita lihat bagaimana dia membuat sebuah rancangan. Dia ambil satu batang pohon, bahkan saya percaya lebih daripada beberapa batang, dia kulitin. Ya, lalu diletakkan di palungan tempat kawanan kambing domba minum setiap saat, sehingga saat kambing domba itu berbaris minum sambil melihat kepada kulitan batang pohon tersebut, maka setiap kambing domba yang melihat kulitan batang pohon tersebut melahirkan keturunan-keturunan yang berbintik dan berbelang-belang. Saya pikir ini sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Ya. Untuk sesuatu yang datang daripada Allah berupa firman-firmannya bagi kita, kita harus beriman. Tapi tentang sesuatu juga yang terlahir dari saya dan dari saudara, untuk satu tujuan yang baik, untuk satu keinginan yang baik, untuk sesuatu pencapaian ingin kita capai, yang adalah hal-hal yang baik, saya dan saudara juga harus punya iman terhadap apa yang kita inginkan, terhadap apa yang kita impikan tersebut. Ya. Banyak orang ketika merancangkan sesuatu tidak beroleh apa-apa karena tidak punya iman.
banyak orang merancangkan sesuatu, tapi tidak beroleh apa-apa karena tidak punya iman. Padahal bisa saja apa yang dirancangkannya itu begitu baik, begitu hebat, begitu besar, dan begitu sempurna menurut rancangan perencanaan. Tapi mereka tidak memperoleh apa-apa karena mereka tidak punya iman. Ya, adalah hal yang wajar bagaimana seseorang memperoleh sesuatu bagi dirinya sendiri kalau dia tidak punya percaya diri di dalam dirinya untuk percaya tentang dirinya. Karena kita ketika tidak mempercayai diri kita, sama artinya saya dan saudara tidak mempercayai keberadaan Tuhan kita, kapasitas Tuhan kita yang berada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ketika saya saudara percaya apa yang kita rancangkan, maka sesungguhnya hal itu juga membuat otoritas daripada Tuhan itu punya waktu dan kesempatan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Karena ketika kita percaya akan apa yang kita rancangkan sesuatu yang baik, maka otoritas daripada Tuhan terlibat bersama dengan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Beberapa saat yang lampau, Bapak Ibu, saya membuka usaha suplai plastik. Pada saat saya memulai, saya hanya punya produk ya, plastik kresek yang warna dan yang hitam hanya sebanyak 10 goni, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuka satu usaha supplier atau distributor plastik, plastiknya hanya satu macam. Plastik kresek, kalau bahasa Medannya plastik asoy, yang hanya ada 2 item. Plastik kresek yang warna-warni dengan plastik kresek yang hitam. Ya. Lalu saya pernah menawarkan kepada satu pemilik grosir yang cukup besar, Bapak Ibu. Saya berkata demikian, "Selamat siang, Pak." Lalu saya perkenalkan diri, siapa saya, dari mana. Pemilik usaha grosir tersebut bertanya kepada saya, apa tujuan saya. Lalu saya sampaikan saya ingin menawarkan produk plastik kresek saya. Lalu si pemilik grosir berkata kepada saya, barang lain ada yang kamu miliki selain daripada plastik kresek? Lalu saya berkata, Pak, saya hanya punya produk ini. Lalu pemilik toko berbicara kepada saya, Bapak Ibu, kalau cuman itu produk kamu, saya tidak mau belanja kepada kamu. Karena sudah ada distributor lain yang mendistribusikan produk plastiknya kepada saya. Lalu saya berkata, Pak, saya baru memulai, ya, harap bantu saya. Sudah ada orang lain yang memasukkan produknya pada saya. Lalu saya berkata, Bapak Ibu, Pak, anggaplah saya ini teman Bapak. Ya, setidak-tidaknya Bapak membantu saya sebagai teman. Lalu pemilik grosir ini berkata, Bapak Ibu, saya tidak butuh teman baru. Wow. Pada saat itu Bapak Ibu, saya sedih.
sedih, ditolak dengan omongan yang menjatuhkan. Lalu saya berkata di dalam diri saya, saat ini engkau menganggap saya rendah, tapi satu saat engkau akan melihat saya maju dan berkembang, dan usaha saya semakin besar. Wow. Ketika saya dijatuhkan, dia dengan gampang berkata, saya tidak butuh teman, saya tidak butuh barang kamu. Sedih, muncul kesedihan pada saat itu Bapak Ibu. Tapi saya bangun sebuah kepercayaan diri yang kokoh di dalam diri saya. Dan sambil saya berkata kepada orang itu di dalam diri saya, dalam iman saya, suatu saat engkau akan melihat saya sudah berkembang, usaha saya berkembang. Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, ya, Tuhan membuka jalan. Dari hanya satu produk plastik kresek, saya punya produk, beraneka macam produk yang berhubungan dengan kebutuhan kemasan atau pembungkus. Wow. Dan suatu ketika saya pernah berbicara dengan teman saya di tokonya Bapak Ibu. Lalu pada saat itu kalau nggak salah dia hadir. Ya, dia hadir, dia berbicara ke teman saya lihat dia. Pada saat itu saya terpuaskan Bapak Ibu. Karena pada saat itu saya melihat dia dan dia yang melihat saya. Saya sudah pada kondisi yang sudah diberkati Tuhan, dan usaha saya berkembang, dan saya punya banyak produk berbagai jenis plastik. Yang walaupun saya tidak tawarkan lagi kepada dia, tapi momen yang saya impikan, satu saat engkau akan melihat saya berkembang, dan momennya Bapak Ibu tergenapin. Bagaimana mungkin seseorang membuka usaha distributor plastik hanya modal 4.500.000 Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan saya hebat. Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia Bapak Ibu. Tapi bagaimana kisah Yakub tadi? Dia memperoleh upahnya, bawa kambing domba, mertuanya si Laban melahirkan anak atau keturunan berbintik-bintik sesuai dengan yang diimani oleh si Yakub. Karena ketika Yakub memasang imannya, pada saat itu kuasa Tuhan juga turut terlibat mewujudkan apa yang diimankan. Haleluya. Ada begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi mereka punya iman dan konsisten dengan imannya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Termasuk juga malam ini Bapak Ibu, Emerging Ministry yang Bapak Ibu saksikan, bahwa sampai saat ini konsisten bisa ada menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, bahwa perjalanan Emerging Ministry bukan karena kehebatan, bukan karena adanya banyak para pengusaha,
tapi berjalan konsisten dengan iman. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana bisa melewati kondisi penyakit global di tahun yang lampau, sampai pada saat ini Amazing Ministry boleh melayani Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga karena iman. Haleluya. Ada orang-orang yang militan dalam imannya, bukan militan dalam duitnya Bapak Ibu, bukan. Bukan militan karena kami pegang ijazah akademisi, bukan. Bapak Ibu, saat ini yang utak-atik perangkat elektronik komputer, itu namanya Bapak Ijul Ferdinand Ginting. Dia bukanlah seseorang yang memiliki tamatan yang berhubungan dengan multimedia. Ya, namanya Bapak Ijul Ferdinand Ginting. Dia ketawa Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah diklat atau latihan untuk mengisi bekal pengetahuan multimedia, pengetahuan tentang penyiaran. Tapi saya ingat suatu waktu kami berbicara tentang impian untuk menjadi berkat mendirikan multimedia. Lalu Bapak ini bilang, Bang, saya ini kan nggak ada keahlian, nggak ngerti multimedia, nggak ngerti penyiaran. Tapi kalau tentang jepret sana, jepret sini, saya boleh katanya. Memang dia sebelumnya itu berkutak-katik di fotografer Bapak Ibu. Ya, tapi itu pun sebatas ya perangkat alat foto potret. Lalu saya bilang kepada dia, ya, ini kembali saya di-refresh Bapak Ibu, bagaimana kami memasang iman yang gila pada saat itu. Bang, kalaupun abang mungkin tidak punya bekal untuk itu, tapi kalau abang ingin melayani Tuhan, saya percaya, ya, Tuhan bisa memberikan roh keahlian, roh skill bagi abang, sehingga abang bisa dalam hal itu. Ya, bagaimana di perjanjian lama ahli-ahli tembaga, ya, tukang-tukang emas bisa membentuk perangkat-perangkat dari tembaga-tembaga dari emas karena Tuhan berikan keahlian. Saya ingatkan kepada Bapak Ijul Ferdinand kita itu, masa lampau Bang, orang tidak belajar bagaimana tentang membuat peremasan, membentuk emas, melebur emas, tapi orang bisa Bang. Saya percaya Tuhan bisa memberikan karunia keahlian bagi abang. Puji Tuhan, pada saat itu teman saya ini, ya, menangkap dengan iman. Wow, luar biasa. Siap Bang, saya akan coba belajar. Pada saat itu dia berkata demikian, saya percaya Tuhan pasti turut serta. Lalu beberapa saat kemudian Bapak Ibu, ya, tidak lebih seminggu, kami ngumpul. Bagaimana Bang? Siap Bang, saya sudah bisa, tapi belum sempurna. Ya. Bagaimana dengan perangkat kita Bang? Perangkat jadul. Nggak apa-apa Bang, yang ada dulu kita berdayakan. Saya akan coba utak-atik bagaimana komputer jadul ini supaya bisa berdaya, bisa kita pergunakan. Lalu dia coba konsultasi, ya, kepada abangnya, ya, kepada orang lain mungkin, ya, kepada orang lain juga dia belajar. Dan akhirnya Bapak Ibu, terwujudlah program penayangan multimedia atau visualisasi Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ketika
saya dan saudara beriman dan kita konsisten di dalam iman kita, percayalah Bapak Ibu bahwa ada kuasa Tuhan yang terlibat aktif bersama dengan kita. Haleluya. Tentang wanita pendarahan. Karena waktu sudah sampai kepada waktu Bapak Ibu, saya tidak baca ayatnya. Tapi saya ceritakan konteksnya. Seorang wanita sakit pendarahan. Itu tertulis di Markus 5 Bapak Ibu ayat 25 sampai 34. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Konteksnya seorang wanita sakit pendarahan yang sudah mengalami penyakit tersebut sekian lama, lalu dia berkata, dia mendengar cerita tentang Yesus Bapak Ibu. Saat dia mendengar cerita tentang Yesus, maka dia berkata di dalam dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku pasti sembuh. Demikian kata wanita yang sakit pendarahan. Lantas saat dia berkata dengan iman di dalam dirinya, apakah dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah dia sudah sembuh? Belum. Lalu dia berjalan dengan imannya untuk menjumpai Tuhan Yesus dengan satu tujuan, untuk menjamah jubahnya. Karena dia berkata punya tujuan itu untuk menjamah jubahnya. Ya, dia tidak bilang untuk menjamah tangannya, untuk menjamah pisingnya, tidak. Tapi wanita berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu dia berjalan seperti apa yang diimankannya, yaitu untuk menjamah Tuhan Yesus, menjamah jubahnya. Karena dia punya iman, saat dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Dia berjalan, dia berusaha menjangkau Tuhan Yesus. Dia berusaha mendekat dan menjangkau jubah Tuhan Yesus. Dan pada saat kondisi si wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus, kalau kita baca konteks bacaan firman Tuhan ini, ada kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus kepada wanita tersebut, sehingga wanita itu mengalami mujizat dan penyakitnya sembuh. Saat dia jamah jubahnya, Yesus merasakan, ya, kuasa mengalir dari dirinya. Lalu Yesus berkata, siapakah yang telah menjamah aku? Orang lain begitu banyak di sekelilingnya. Lalu muridnya berkata, Tuhan, engkau kan lihat ini orang banyak, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan. Kok Tuhan nanya siapa yang menjamah Tuhan? Ya tentu orang ini kan sudah bersinggungan dengan Tuhan. Kok Tuhan nanya lagi siapa yang jamah aku? Tentu banyak orang yang menjamah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada satu wanita. Ya. Bahwa wanita itu beroleh mujizat. Wanita itu mengalami kesembuhan. Wow. Kita fokus sebentar kepada konteks kitab ini. Yesus dan banyak orang di sekelilingnya mengikuti Yesus. Tentu saya percaya, Bapak Ibu percaya, mereka saling bersenggolan, bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Tetapi
Tetapi kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus hanya kepada satu orang wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan mereka yang lain yang bersinggungan, bersentuhan dengan Tuhan Yesus? Mereka tidak mengalami adanya kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus kepada mereka. Karena apa, Bapak Ibu? Karena yang datang dengan iman kepada Tuhan Yesus hanya satu orang, yaitu seorang wanita yang sakit pendarahan. Oleh karena dia yang datang dengan iman menjumpai Tuhan Yesus, maka hanya dialah yang mengalami adanya aliran kuasa dari Tuhan Yesus sehingga dia beroleh mukjizat. Sedangkan yang lain yang menjumpai Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, yang ngekorin Tuhan Yesus, mereka datang tidak dengan iman. Tapi mereka datang hanya sebatas ingin melihat, hanya sebatas ingin menyaksikan Tuhan Yesus, hanya sebatas euforia. Hanya sebatas ingin tahu. Tetapi tidak didorong adanya suatu iman yang kuat untuk menjumpai Tuhan Yesus. Banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang datang ke gereja, banyak datang orang beribadah. Tapi pada hakikatnya kuasa daripada peribadahan itu tidak diperoleh. Karena setiap orang yang datang tidak dengan iman. Haleluya. Tetapi setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang datang ingin berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang datang beribadah untuk beribadah kepada Tuhan dengan imannya, saya percaya sebagaimana wanita tersebut mengalami adanya mujizat Tuhan, maka saya dan saudara yang datang kepada Tuhan dengan iman akan mengalami adanya mujizat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak orang larut dalam keadaannya, akhirnya mempersalahkan Tuhan, karena sesungguhnya mereka tidak menegakkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi setiap orang yang datang dengan imannya, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat Tuhan. Contohnya wanita yang sakit pendarahan. Zakeus memungut cukai, yang oleh karena imannya, rindunya untuk berjumpa dengan Tuhan, dia manjat itu pohon. Akhirnya ke rumah dia Yesus singgah. Bagaimana dengan yang lain yang mengikut Tuhan Yesus, yang ingin melihat keramaian? Tuhan Yesus tidak hadir ke rumah mereka. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan keimannya, sesungguhnya kuasa daripada ibadah itu akan nyata, bahwa Yesus akan kita jumpai. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menghidupi firman Tuhan seperti Roma 10 ayat 17 berkata, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana wanita sakit pendarahan tadi, dia mendengar cerita tentang Yesus, lalu dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepas imanmu. Besar upah daripada iman.
Abram pergi ke Kanaan walaupun dia tidak tahu. Akhirnya dia memiliki negeri Kanaan bagi keturunannya. Haleluya. Dia tidak melepaskan imannya. Bagaimana Yakub dengan imannya? Bahwa dia akan peroleh mujizat dari Tuhan, yaitu domba, kambing yang berbintik sebagai upahnya. Dia peroleh. Bagaimana wanita yang sakit pendarahan, yang konsisten dengan imannya, akhirnya upahnya besar, yang mengalami mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua para pemirsa, hidup kekristenan adalah hidup karena iman. Di dalam perjalanan hidup kita, segala sesuatunya harus dengan iman, Bapak Ibu. Tentang keselamatan kita yang kita impikan yang begitu indah, bahwa itu juga karena iman. Bahwa tentang janji Allah bagi saya, bagi saudara, bahwa firman dan janji Allah itu juga akan tergenapi bagi kita saat kita punya iman. Haleluya. Bahwa apapun yang kau lahirkan dari rancanganmu untuk sebuah tujuan yang baik dan mulia, bahwa itu supaya terjadi, saya dan saudara butuh iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjadi umat Tuhan, umat yang beriman. Karena sesungguhnya ketika saya dan saudara beriman, kita mempercayai otoritas Tuhan itu dan memberikan tempat, waktu, dan kesempatan bagi otoritas Tuhan untuk terlibat aktif di dalam aspek hidup kita, bekerja bersama mewujudkan apa yang kita imani tersebut. Oleh karena itu, biarlah saya dan saudara hidup karena iman. Karena iman itu berkuasa, Bapak Ibu. Demikian pelayanan kami dari Amazing Ministry malam hari ini. Biarlah semua Bapak, Ibu, dan saudara yang menyaksikan acara ini boleh diberkatin. Hiduplah karena iman. Terima kasih, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk aspek apapun Tuhan, kami hidup sebagai orang-orang yang percaya teguh, beriman militan. Karena kami tahu kepercayaan kami akan Tuhan kami bukanlah suatu kepercayaan yang sia-sia. Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Engkau Tuhan yang bekerja, yang melampaui hukum alam ini. Segala sesuatu yang mustahil menurut manusia, tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang beriman teguh, supaya kami juga menjadi orang-orang yang beroleh upah yang besar karena iman kami kepada Kristus tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati semua para pemirsa malam hari ini. Biarlah semua mereka boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Harapan, rancanganmu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan.